Super Semar merupakan surat perintah yang menandai peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Isi Super Semar merupakan perintah situasi keamanan saat itu dari pemerintahan Indonesia. Kata Super Semar sendiri merupakan singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Perintah ini dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, yang dikeluarkan untuk Legend Soeharto. Latar belakang dibuatnya Super Semar. Super Semar dilatar belakangi adanya pemberontakan oleh G30 SPKI. Situasi politik di pemerintahan masih belum sepenuhnya stabil pasca hancurnya G30 SPKI. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto semakin terpuruk. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi situasi rumit pada sektor perekonomian yang memburuk saat itu. Kemudian, pada tanggal 12 Januari 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat menyampaikan 3 tuntutan rakyat atau Titura. Dan isi dari penumpasan tersebut adalah pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Tujuan dari Super Semar yakni untuk menjawab tuntutan tersebut sekaligus dapat memulihkan situasi politik pada saat itu, dan demi keamanan negara maka dikeluarkanlah Super Semar. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan wibawa pemerintahan pada saat itu. Kemudian perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dijadikan sejarah dalam Indonesia. Dalam isi Super Semar, saat ini beredar 3 versi Super Semar. Tidak ada satupun yang asli. Ketiga versi tersebut berasal dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat atau Puspen, Sekretariat Negara atau Setnek, dan Akademi Nasional. Meski terdapat beberapa versi, namun terdapat beberapa gagasan pokok yang diakui oleh Orde Baru dan kemudian dijadikan acuan sebagai isi dari Super Semar. Mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas dalam berfungsinya pemerintahan dan selama revolusi, serta untuk menjamin keamanan pribadi dan wewenang Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi. Revolusi atau MVRS wajib demi keutuhan bangsa dan negara NKRI, dan tentunya melaksanakan seluruh ajaran pemimpin besar revolusi. Mengkoordinasikan pelaksanaan perintah sebaik mungkin dengan komandan pasukan lainnya. Menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas. Peringatan 11 Maret. Setelah menerima Super Semar pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI serta ormas-ormas yang terkait atau afiliasinya di seluruh Indonesia. Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru pada rapat istimewa MVRS yang diadakan di Jakarta pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967. MPR resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada saat itu. Selama ini, Hari Super Semar diperingati setiap tanggal 11 Maret. Hari ini diperingati sebagai lahirnya Super Semar yang menjadi bagian sejarah Indonesia. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, yang merupakan sebuah peristiwa politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966. Peristiwa ini terkait dengan kejatuhan pemerintahan Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Adapun deskripsi singkat mengenai peristiwa Super Semar, yakni pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Indonesia pada saat itu Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam surat ini, Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan dan menangani situasi yang dianggap kritis saat itu, termasuk ancaman komunis yang dianggap merajalela. Super Semar secara efektif memberikan kekuasaan ekstra konstitusional kepada Soeharto, dan pada akhirnya Soeharto menggunakan kekuasaan ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pasca Super Semar, terjadi pembersihan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan, yang berujung pada G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dan lalu pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Peristiwa Super Semar memiliki dampak besar terhadap politik Indonesia karena membuka jalan bagi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang berlangsung selama beberapa dekade hingga runtuhnya rejim tersebut pada tahun 1998.